Kenapa Amerika Serikat begitu terobsesi untuk melegalkan senjata api? Banyak orang berpikir kalau ini cuma soal budaya koboi atau hobi berburu. Padahal jawabannya tuh agak jauh lebih gelap dan lebih politis daripada itu. Amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat atau yang biasa dikenal dengan Second Amendment, satu kalimat hukum yang memberikan hak kepada rakyat sipil untuk memiliki senjata. Hal itu bukanlah aturan yang muncul baru-baru aja. Aturan itu adalah hasil manifestasi dari ketakutan mendalam terhadap satu hal spesifik. Pada video kali ini, gue akan membedah akar filosofis amandemen kedua. Kita akan mundur ke Inggris pada abad ke-17, menelusuri trauma kolonial Amerika terhadap standing army, hingga perdebatan sengit antara federalis dan anti-federalis yang melahirkan konstitusi tersebut. Satu fakta yang sering dilupakan, konsep warga negara bersenjata bukanlah penemuan orisinil dari Amerika, di mana hal tersebut adalah warisan dari Inggris. Jauh sebelum Revolusi Amerika, Inggris sudah memiliki konsep milisi warga sebagai benteng kebebasan, di mana masalah memuncak di akhir abad ke-17 di bawah Raja James II. James II merupakan seorang Katolik, di mana dia menggunakan milisi pribadinya untuk melecuti senjata dari rakyat Protestan demi mengkonsolidasikan kekuasaan absolut dan menekan perbedaan pendapat politik. Tindakan ini memicu Glorious Revolution pada tahun 1688 yang menggulingkan James II. Pasca revolusi, parlemen melahirkan English Bill of Rights 1689. Dokumen ini secara eksplisit mengutuk James II karena melecuti senjata orang-orang Protestan dan menetapkan hak baru, di mana mereka menetapkan bahwa Protestan boleh memiliki senjata untuk pertahanan diri sebagai hukum. Sir William Buxton, ahli hukum Inggris yang karyanya dianggap sebagai kitab suci oleh pendiri Amerika, menyebut hak memiliki senjata ini adalah auxiliary right atau hak tambahan. Logikanya sederhana, hak atas nyawa, kebebasan, dan properti hanyalah surat mati atau death letters jika tidak ada hak kelima, yaitu hak memegang senjata untuk mempertahankan hak-hak utama tersebut ketika hukum gagal untuk menahan penindasan, di mana hak kelima ini atau hak tambahan, hak untuk memiliki senjata, adalah hak yang diberikan kepada warga sipil untuk melindungi hak-hak sebelumnya, hak atas nyawa, kebebasan, dan properti, di mana hak memiliki senjata ini berguna untuk mempertahankan diri mereka apabila pemerintah dirasa sudah tidak bisa melindungi hak-hak tersebut. Sekarang kita masuk ke era Revolusi Amerika. Kebutuhan akan senjata diperkuat oleh dua hal. Yang pertama itu kehidupan di perbatasan yang keras, dan yang kedua ketidakpercayaan atas otoritas Inggris. Pemicu utama perang kemerdekaan Amerika sebenarnya adalah upaya pelucutan senjata. Pada saat itu, Jenderal Inggris Thomas Gates atas perintah Raja George III mencoba untuk menyita gudang mesiu di koloni Lexington dan Concord, di mana tindakan inilah yang memicu tembakan pertama revolusi. Bagi para patriot pada saat itu, pelecutan senjata adalah langkah awal menuju perbudakan politik oleh Inggris. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada 1776, Thomas Jefferson secara spesifik menulis keluhan bahwa Raja George III mempertahankan standing army di masa damai tanpa persetujuan legislatif. Bagi para pendiri Amerika Serikat, standing army adalah tentara profesional yang digaji oleh pemerintah pusat. Hal tersebut membuat standing army terlihat seperti pasukan tentara bayaran yang disiapkan oleh pemerintah. Mereka percaya tentara bayaran hanya setia pada yang mengaji mereka dan mudah dipakai untuk menindas rakyat. Solusinya apa? Solusinya seluruh rakyat laki-laki yang mampu memegang senjata harus memegang senjata untuk melindungi sesama rakyat. Mereka juga percaya agar sistem ini dapat berjalan lancar, rakyat harus punya senjata mereka sendiri. Saat Konstitusi Amerika Serikat disusun pada tahun 1787, terjadi debat yang panas. Kaum anti-federalis seperti Patrick Henry takut pemerintah pusat yang baru bakal punya kuasa memonopoli militer dan menghancurkan kebebasan negara bagian.
Untuk meredakan ketakutan ini, James Madison dari kubu federalis merancang amandemen kedua. Dalam Federalis nomor 46, Madison berargumen bahwa rakyat Amerika tidak perlu takut pada tentara federal. Kenapa? Karena keberadaan milisi negara bagian yang bersenjata. Madison menghitung tentara reguler tidak akan pernah melebihi 1% dari populasi. Sementara milisi warga mencakup hampir seluruh laki-laki dewasa. Dalam draft ini ada hal yang cukup menarik. Draft awal Madison sebenarnya mencakup klausul Conception Objector yang melarang orang dipaksa militer jika bertentangan dengan agama. Tapi pada akhirnya klausul ini dihapus di versi final karena kekhawatiran pemerintah bakal memakai definisi agama untuk melucuti senjata milisi secara licik. Akhirnya pada 15 Desember 1791, naskah final tersebut akhirnya disahkan dengan bunyi, A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Struktur kalimat ini tergolong unik karena terbagi menjadi dua elemen utama, yakni privatory clause yang menyoroti peranan milisi dan operative clause yang menjamin hak rakyat. Satu kalimat inilah yang menjadi landasan hukum mengapa warga sipil Amerika Serikat diizinkan untuk memiliki senjata standar militer. Hal tersebut bukan ditujukan sekedar untuk aktivitas berburu, melainkan karena konstitusi memang mendesain rakyat sebagai penyeimbang kekuatan militer negara. Selama hampir 2 abad, amandemen kedua diperlakukan sebagai anak tiri dalam hukum konstitusi Amerika. Ia jarang dibahas dan dianggap hanya untuk melindungi hak kolektif negara bagian untuk punya milisi dan bukan sebagai hak individu. Namun memasuki abad ke-21, terjadi revolusi yurisprudensi. Mahkamah Agung atau Supreme Court mengubah satu kalimat dari tahun 1791, di mana perubahan ini memicu perang hukum yang kita lihat hari ini. Mari kita mundur sejenak ke abad ke-19. Pada masa itu, pandangan hukum yang berlaku cukup sederhana. Aturan konstitusi atau yang dikenal sebagai Bill of Rights dianggap hanya membatasi kekuasaan pemerintah pusat dan tidak berlaku untuk pemerintah negara bagian. Kasus yang menjadi kunci di era ini adalah United States melawan Cruikshank pada tahun 1876. Kasus ini bermula dari tragedi berdarah pembantaian Colfax di Louisiana, di mana milisi kulit putih membunuh warga kulit hitam yang saat itu sedang mempertahankan diri. Namun keputusan Mahkamah Agung justru mengejutkan. Mereka menyatakan bahwa amandemen kedua tidak memberikan hak kepada individu untuk memegang senjata. Aturan itu hanya melarang pemerintah pusat untuk ikut campur, tetapi membebaskan negara bagian untuk mengatur sendiri. Dampaknya itu sangat fatal. Keputusan ini seolah memberi lampu hijau bagi negara-negara bagian di selatan untuk memberlakukan aturan rasis bernama Black Codes. Akibatnya mereka bebas melucuti senjata warga kulit hitam tanpa bisa dicegah oleh pemerintah pusat. Kita lompat ke tahun 1939. Saat muncul kasus United States melawan Miller, kasus ini menggugat aturan pengontrolan senjata pertama di tingkat federal, yaitu Firearms Act tahun 1934. Peraturan ini awalnya dibuat karena maraknya kekerasan gangster di zaman pelarangan alkohol. Namun, dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa senjata tertentu seperti senapan laras pendek atau shot-off shotgun tidak dilindungi oleh konstitusi. Alasannya sederhana, karena senjata jenis itu dianggap tidak punya kegunaan yang wajar untuk keperluan militer dan pasukan milisi. Jadi poin pentingnya adalah sampai tahun 1939, hukum memandang kepemilikan senjata sebagai hak kolektif. Artinya senjata hanya dilindungi hukum jika penggunaannya berkaitan dengan tugas membela negara, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi. Sekarang kita masuk ke momen yang menjadi titik balik pada tahun 2008, yaitu kasus District of Columbia melawan Heller. Kasus ini muncul untuk menantang aturan keras di Washington DC, yang saat itu melarang warganya memiliki pistol atau handgun. Tokoh kunci dalam kasus ini adalah Hakim Antonin Scalia. Ia membedah kalimat amandemen kedua menjadi 2 bagian terpisah, agar maknanya terlihat lebih jelas. Pertama, bagian pembuka yang berbicara soal milisi.
Menurut hakim sekalian, kalimat ini hanya menjelaskan tujuan atau latar belakangnya saja, dan bukan sebagai batasan utamanya. Kedua, bagian inti atau kalimat operasionalnya, yang berbunyi hak rakyat. Nah, disinilah kuncinya. Sekalian menegaskan bahwa setiap kali konstitusi menyebutkan kata rakyat atau the people, itu selalu merujuk pada hak individu perorangan, dan bukan hak pemerintah atau negara bagian. Keputusan akhirnya benar-benar merombak sejarah. Mahkamah Agung Amerika memutuskan bahwa amandemen kedua melindungi hak setiap individu untuk memiliki senjata demi membela diri di rumah, terlepas dari apakah mereka anggota militer atau bukan. Akibatnya, larangan kepemilikan pistol di Washington DC pun resmi dibatalkan. Meski begitu, hakim sekalian memberikan catatan penting. Hak ini tidak tanpa batas. Ia menegaskan bahwa aturan yang melarang penjahat atau orang dengan gangguan jiwa memegang senjata tetaplah sah. Begitu pula larangan membawa senjata di tempat sensitif seperti sekolah atau gedung pemerintahan, itu semua masih diperbolehkan. Artinya, sejak saat itu pemerintah negara bagian dilarang membuat aturan yang memblokir hak warganya untuk memiliki senjata. Jadi pemerintah bagian nggak bisa ngelarang warganya untuk tidak memiliki senjata di negara bagian mereka. Hal yang harus kita pahami betul adalah pemerintahan di Amerika Serikat yang bersifat federal. Artinya hukum di sana itu tidak seragam. Aturan main di Texas bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang berlaku di New York. Konstitusi Amerika sebenarnya hanya menetapkan batas minimal, yaitu pemerintah tidak boleh melarang kepemilikan senjata sepenuhnya. Namun di luar batas itu, negara bagian bebas menentukan aturannya sendiri. Hal inilah yang menciptakan dua kenyataan yang bertolak belakang di lapangan. Pertama, kita punya kelompok negara bagian yang menerapkan aturan longgar atau yang sering disebut constitutional carry. Contohnya di Texas, Florida, dan sekitar 27 negara bagian lainnya. Di wilayah ini, pemerintah wajib menertibkan izin senjata selama syarat administrasinya lengkap. Bahkan di banyak tempat, kalian tuh nggak perlu izin khusus untuk membawa senjata. Sebaliknya, mari kita lihat di kondisi negara bagian yang ketat, seperti California dan juga New York. Setelah adanya keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Bruen yang melarang mereka menolak izin tanpa alasan jelas, pemerintah di sana memutar otak dan mengubah strategi mereka. Mereka menetapkan daftar panjang lokasi sebagai tempat sensitif, mulai dari sekolah, taman kota, hingga bus dan kereta. Jadi situasinya cukup ironis. Secara teori memang kalian tuh diberi izin untuk memiliki senjata, tapi pada praktiknya hampir nggak bisa bawa senjata itu kemana-mana karena terbentur oleh aturan negara bagian yang lain. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Coba tuliskan pendapat kalian soal izin membawa senjata dan izin kepemilikan senjata ini. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.